diceritakan latar belakang sekarang tuh Bu Emis tuh posisinya sebagai apa, pekerjaannya apa. Nah, tolong ceritain. Ya, terima kasih Pak Yopan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah ya. Ini berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Juga terima kasih kepada Pak Yopan dan semua manajemen. Juga pada MU saya, Bapak Daud Maulana tentunya yang udah benar-benar membimbing saya. Dan terima kasih juga untuk orang tua saya, juga untuk semua leader yang menjadi semangat buat saya. Alhamdulillah, saya tidak menyangka sama sekali di posisi sekarang ini, karena saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya hanya pekerja. Nah, sekarang lagi rawat lansia ya. Cuman di dalam kesibukan ini, saya terus menjalankan bisnis yang telah saya tekuni. Alhamdulillah, karena bisnis itu kalau dimulai ya kita harus terus berjuang walaupun dalam keadaan gimana pun. Kita harus terus bergerak walaupun hanya dengan merangkak ya. Alhamdulillah, dengan kerja keras saya ini, sekarang mungkin Allah udah pantaskan saya di posisi seperti ini. Sebelumnya benar-benar saya tidak merasa berpikir ke titik sekarang ya. Karena di program ini pertama dari Jago Closing, saya sebenarnya mungkin jauh dari teman-teman yang lain. Saya tidak punya modal, bahkan ada program Jago Closing juga, saya buat produk juga masih pinjam ke teman. Oke, sip. Tertarik ya, saya potong dulu ya Bu ya. Sepertinya banyak teman-teman yang belum tahu posisi Bu Emis dulu. Bu Emis ini gaptek. Ya memang nggak punya Android sebelumnya ya. Iya. Emang gaptek karena saya tahu sendiri, saya ngalamin Bu Emis ini dari posisi yang betul-betul gaptek dan memang tidak tahu apa-apa dengan bisnis ini sebelumnya ya Bu ya. Bahkan nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti. Tapi karena ketekunannya baru saat ini kelihatan hasilnya. Jadi posisi Bu Emis ini sekarang itu apa, sebagai ngurus lansia Iya, gitu Bu? merawat lansia. Merawat lansia Iya. setiap hari itu Bu? Setiap hari, nggak pernah libur. Itu perlu kesabaran ya Bu? Itu benar-benar perlu kesabaran yang ya, Ekstra. iya yang ekstra juga. Kita harus benar-benar kuat, kuat mental, kuat Iya, ini ya. betul. Iya. Karena tidak semua orang bisa Bu, hanya orang-orang pilihan yang bisa merawat lansia. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun itu Ibu? Sekarang kalau dari dulu sudah lama Pak ya. Cuma di bos sekarang baru mau 2 bulan, mau 2 tahun. 2 tahun. Ya Oke. alhamdulillah. Sekarang lebih lama. Siap Bu, lanjut ya. Kita mulai dari Jago Closing. Tadi Ibu cerita bahwa boleh dikatakan nggak punya modal ya. Modalnya minjem katanya. Emang Iya. seperti itu atau gimana? Iya benar Pak. Jadi pas ada program Jago Closing, saya karena masih harus memperjuangkan anak yang sekolah, jadi keuangan juga benar-benar sangat sangat ini banget Pak ya. Pas ada teman saya yang dari Malaysia, saya pinjam dulu modal. Saya pas udah pinjam, dan ada yang beli satu. Nah, terus lama lagi ada lagi yang beli, terus produknya masih kurang, pinjam lagi. Jadi buat teman-teman nggak ada alasan sih ya, yang sekarang katanya nggak ada modal. Soalnya saya juga bermodalkan dari pinjam. Alhamdulillah sampai di detik ini nggak menyangka banget Pak, alhamdulillah. Ya. Jadi
Bu Emis ini minjem, tapi ini ya teman-teman harus dipahami bahwa Bu Emis ini karena jujur dibalikin ya Bu ya. Ya, pas tiap Dikasih. gajian langsung bayar. Oh. Nanti karena keuangan kita masih ini, jadi pinjam lagi. bayar. Gitu. Jadi ya, Ya ya. Oke, Bu, lanjut ya. Kemudian mulailah kita berbicara tentang promosi yang dilakukan oleh Bu Emis. Iya. Sebelum mengenal sebelumnya, apa yang dilakukan promosi lewat apa Ibu selama ini? Share-nya lewat apa? alhamdulillah karena Sebelumnya ya? ibu saya itu benar-benar sebelumnya ya Manual. hanya manual aja, hanya Ya, itu manual. jelasin, Ya, manual. hanya manual. Terus walaupun dari dulu nggak pernah berhenti Pak promosi tiap hari, walaupun Mau ada yang mau like, ada yang beli, ada yang mau ada yang iya. beli, mau ada yang respon. Tapi kebanyakan nggak ada yang like juga Pak. Nggak ada. Tapi tetap terus Tetap terus. berpromosi ya. Lama-lama terus sama ibu saya Pak Daud Maulana terus dibimbing sampai FBA. Alhamdulillah dari situ makin terbuka gitu ya peluang. Jadi banyak yang masuk, terus kita follow up, terus lama-lama kan alhamdulillah walaupun sekarang masuk mungkin berapa bulan kemudian baru ini kan nggak mungkin Pak dia pas sekarang masuk langsung closing, pasti perlu berproses Pak. Oke, Ibu sekarang karena dibimbing oleh Kang Daud ya, betul-betul fokus di FBN. Iya. Betul ya, di FBN. Dulu pada saat masuk ke FBN, budget per harinya berapa Bu? Ngikutin pada dulu Oh, 50.000. 50.000. Iya, 50.000. Terus kesini sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan orang lain udah 100.000, 50.000. Saya sekarang cuman budget cuman 20.000 Pak per. Sekarang? Iya. Luar biasa. 20.000 per iklan, tapi kita ngiklanin itunya sampai 2 itu gitu. Pada saat ngiklan pertama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin Ibu belum dapat hasil ya? Betul seperti itu? Iya, betul Pak. Bahkan justru uang kita keluar untuk budget iklan. Iya. Dan Ibu tetap konsisten melakukannya. Nah, kan ada juga yang beriklan lewat FBN itu juga menyerah di akhir-akhirnya itu. Iya. Kenapa yang seperti itu? Ada? Ya, Biasanya menurut versi Ibu? ya mungkin ya karena kondisi keuangan juga ya Pak ya. Atau karena ketidakpahaman? Ya keuangan juga, terus kan orang lain maunya sekarang iklan, sekarang langsung ada yang ya ada closing atau gimana kan. Kan semua harus berproses Pak. Jadi siap. ya kalau ibu nggak budgetnya nggak tinggi, cuman yang penting kita harus bisa mengaktifkan iklan itu Pak. Iya, Daripada iya. kita sekarang budgetnya kan gede ya, terus berapa hari kemudian nggak aktif lagi. Jadi ibu memilih asal mengaktifkan FBN itu nggak usah tinggi-tinggi gitu. Yang penting terus aktif terus. Iya, aktif terus. Dan mengikuti sarannya mentor. Iya. Ikutin aja ya, nggak usah Itu banyak yang mikir. penting sebenarnya. Nah itu jelasin Bu. Iya. Kalau kita kalau kita mau sukses ya kita harus ikutin apa arahan dari mentor kita. Gitu juga ibu mungkin tanpa bimbingan Pak Daud, ya apalah ibu ini. Alhamdulillah sekarang karena Pak Daud terus benar-benar bimbing dengan sangat semangat, jadi kitanya juga harus semangat. Alhamdulillah hasilnya tidak bisa diduga sekarang. Iya, iya. Nah, pada perjalanan waktu berarti ibu udah hampir berapa? 1 tahun lebih ya beriklan? Udah lebih Pak. Lebih ya, 1 tahun lebih beriklan. Kemudian tentu ibu punya dapat database kontak, betul? Ya betul. Apa yang dilakukan oleh ibu terhadap database kontak yang masuk? Ya
kita langsung aja follow up terus. Kita kasih info-info kesehatan. Nanti ya kita kasih info terus testimoni, terus juga tentang info kesehatan. Lama-lama kan yang punya keluhan yang seperti yang di testimoni itu akhirnya nanya, terus lama-lama ya closing juga orang itu belanja. Makanya jangan pernah lelah gitu ya. Iya. Dari customer yang closing lewat Ibu itu ada yang gimana hasilnya? Ada yang bertestimoni baik atau bagaimana? Hampir kebanyakan baik sih Pak ya. Pasti ada perubahan membaik walaupun sedikit, tapi ada juga yang alhamdulillah udah bertahun-tahun seperti lututnya sakit, udah 2 tahun sakit lutut, baru 1 botol udah nggak terasa sakit gitu Pak ya. Alhamdulillah juga ada yang neuropati, kerusakan itu saraf. Oke Bu. Ya. Bu, tolong ceritakan ke saya, ketika Ibu beriklan, kemudian ada chat masuk nih lewat WA Ibu, apa yang Ibu lakukan? Langsung kita tanya aja, langsung seperti ini aja apa? Nggak usah terlalu itu Pak ya. Basa-basi. Seperti kita ngobrol biasa aja Pak. Ngobrol biasa Iya. aja, nggak usah pakai robot ya. Bahkan orang nggak suka pakai robot ya. Iya. Pakai yang auto reply, bahkan Iya. orang nggak suka. Coba jelasin. Langsung ditanya nama siapa, terus keluhannya apa. Nanti kita jelasin manfaat dari produk kita. Nah, setelah dijelasin, terus orang itu mengerti dan berminat, itu baru kalau ada yang minat langsung ada yang beli, langsung pesan gitu. Dari beberapa customer pelanggan beli, ada enggak yang pelanggan yang beli ulang ke Ibu? Banyak. Oh Pak. banyak. Banyak. Alhamdulillah. Bahkan yang dari Kalimantan Selatan udah 6 kali order, udah 36 botol Pak. 36 Iya. botol. Alhamdulillah, dari keluhannya itu udah komplikasi ya, dari stroke, jantung, kolesterol, asam urat, triglycerida yang tinggi. Akhirnya setelah minum Pinera membaik dan hampir semua keluhannya normal. Jadi alhamdulillah itu pelanggan yang terbanyak Iya. dari Kalimantan Selatan. Saya dengarnya pemilik apotek atau gimana Bu? Betul? Oh iya benar. Pas kemarin mau order yang ke-6 kali, saya tawarin untuk mungkin mau jadi distributor. Dan dia bilang katanya saya sibuk karena saya punya apotek juga, punya klinik, anaknya juga dokter. Masya Allah, alhamdulillah dengan Pinera 57 dia percaya kesehatannya, dia semakin membaik. Jadi sejak dia minum Pinera 57, dia langsung stop obat medis Pak. Ya, Langsung alhamdulillah. percaya sama Bu, Pinera. di antara konsumen Ibu yang paling jauh pernah ngirim kemana itu? Hampir ke seluruh ini Pak ya, Maluku, Maluku, NTT, Ya. Luar biasa ke ya. mana-mana Pak, ke Bali, ke Aceh, ke Papua, Wih. ya hampir ke semua ini Pak ya. Tapi rata-rata mereka minta COD ya? Saya udah ada juga yang transfer. Transfer. Ya. Dari proses COD ada yang pernah diretur Bu? Ada. Sekarang Ibu pengiriman udah hampir COD hampir udah 148 pengiriman Pak ya. Wow, luar biasa. Ya. Yang retur ada 13. Disantaikan aja ya Bu ya. Iya. Namanya Ya jualan semua usaha. pasti ada resikonya Pak. Jadi kita harus Oke. harus terima gitu. Ya. Selain promosi lewat FB Ad, ada lagi promosi yang dilakukan oleh Ibu? Itu sih Pak yang Hanya FB Ad ini ya. aja? Iya, cuman kalau promosi di
IG, di IG juga, terus kita posting-posting ya. Itu aja ya, itu sambil Cuman yang membantu sekali ya FB. Kalau boleh tahu, Bu Emis punya bisnis yang lain selain Pinera? Alhamdulillah saya memegang teguh kesetiaan. Fokus ya. Dari Nggak usah takut sama saya, Iya, Bu, biasa aja. dari pertama bisnis hanya dengan mau sedekah di setiap transaksi sampai sekarang alhamdulillah Pak. Oh, Banyak yang mengajak, cuman ya saya alhamdulillah masih setia sama tren ini sampai sekarang. Siap. Dan Bu, mungkin selamanya. Insya Allah, amin, amin. Bu Emis ini kan star leadernya udah dapat 7 kali ya? 7 ya. 7 silver leader yang sekarang sekali ya. Ya. Dan kalau boleh tahu, ceritakannya kepada teman-teman, komisi tertinggi per bulan yang didapatkan berapa? Tertinggi aja. Komisi ya hampir 4 juta ya. 4 juta. Sebulan lebih gaji. Lebih besar dari gaji ibu. Alhamdulillah. Ya, itulah real. Bukan tentang besar kecil, tapi itulah real yang didapatkan oleh Bu Emis. Iya. Dan tentu membantu keluarga ibu juga. Sangat membantu sekali. Sangat membantu, Iya. alhamdulillah. Oke, Bu, sekarang apa harapan besar ibu dengan perusahaan Treninet ini? Harapan besarnya ya semoga kita terus makin maju Pak ya. Makin maju, makin bermanfaat buat banyak orang. Oke. Bismillah, semoga Pinera 57 ini bisa menyehatkan masyarakat Indonesia dan dunia Pak. Karena kesehatan itu yang paling utama ya. Mudah-mudahan wasilah dengan Pinera 57 ini bisa benar-benar masyarakat Indonesia terbantu kesehatannya Pak. Iya, alhamdulillah. Insya Allah ya Bu ya. Ya. Terus Bu ya, kan ibu juga nggak gampang ya, kalau nggak salah ya dari 4.500 kemitraan, kan ibu adalah salah satu yang menonjol banget gitu ya, prestasinya bagus banget. Tentu perjalanan ini Bu ya ada sebab akibat, betul nggak ya? Ada sebab akibat. Bu, tolong sampaikan kepada teman-teman kalau pingin seperti ibu, apa yang harus dilakukan biar teman-teman bisa juga seperti ibu. Ya baik teman-teman semua. Yang penting sekarang fokus, konsisten ya, action. Dan tentunya juga berdoa. Jangan kita tergiur dengan bisnis yang baru. Sementara bisnis kita karena belum ada hasil, kita tergiur lagi. Jadi pasti di nol lagi ya. Sekarang harus berani, ya fokus aja, fokus. Karena setiap apapun pasti ada risikonya ya. Di bisnis pasti ada, nggak mungkin langsung sukses. Pasti ada rintangannya, ada kendalanya, atau kita pasti harus sabar. Jadi teruslah bergerak walaupun dengan merangkak sampai kesuksesan, insya Allah Allah akan kasih sesuai dengan yang kita perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup Bu? Ya, itulah Ibu Emis ya, dan sebentar lagi insya Allah di bulan Oktober November ini berangkat ke 3 negara ya Bu ya. Pingin ngajak Eki juga katanya Bu ya, pingin ngajak siapa lagi? Kalau bisa pingin ngajak emak juga. Emak juga ke sana. Ibu pernah ke luar negeri belum? Alhamdulillah, walau boro-boro ke luar negeri, di Indonesia juga jarang jalan-jalan. Oh gitu Bu ya, jarang kerja ya. dan kerja terus. Dan oke ya, semoga dengan adanya trip to mancanegara ini menjadi pencerahan juga yang baik ya buat Amin. ibu, buat anak ibu juga dan keluarga ya. Amin. Oke, teman-teman, sekian wawancara saya, diskusi saya dengan Ibu Emis, sang inspirator. Terima kasih, sampai jumpa dengan inspirator berikutnya.